Hermam TV. Bapak Ibu jemaah maghrib yang dimuliakan Allah, rasa syukur dari hati yang paling dalam kita sampaikan dan kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalimat pujian tentu bukan hanya sekadar pengantar kata dalam tiap pidato, tapi mudah-mudahan memang muncul dari jiwa hati yang paling dalam berdasarkan cara pandang yang benar terhadap rahmat dan karunia Allah. Karena salah satu wujud nyata kita dalam rahmat dan karunia Allah adalah ketika kita ada dalam kepatuhan dan ketaatan kepada Allah dan condongnya hati untuk memperdalam ilmu dan ingin selalu dekat dengan Allah. Karena untuk bisa dekat dengan Allah tidak hanya bisa diukur dari kecerdasan seseorang. Andai kata taqarrub ilallah, hampirnya jiwa kepada Allah, hanya bisa dijangkau dengan kecerdasan IQ yang tinggi, pastilah orang-orang yang pintar merupakan orang-orang yang dekat kepada Allah. Tapi dalam kenyataan kita juga jumpa berapa banyak orang yang digolongkan orang pintar, mungkin IQ-nya luar biasa, dianggap orang jenius, tapi ibadahnya bermasalah. Andai kata ketaatan dan kedekatan jiwa kepada Allah bisa diukur dengan kekayaan semata, tentulah orang-orang yang memiliki ekonomi baik merupakan hamba Allah yang dekat jiwanya kepada Allah. Tapi juga ternyata tidak, bahwa hampir dekatnya seseorang tidak tergantung dengan kekayaan yang ia punya. Begitu juga dengan kekuasaan dan jabatan yang dimiliki. Ada penguasa yang dekat dengan Allah, ada yang rakyat yang dekat dengan Allah, ada yang kaya bisa dekat dengan Allah, ada yang hidupnya di bawah dekat dengan Allah. Semua tersimpul kepada sebuah kalimah yang sering kita ulang-ulang, billahi taufik wal hidayah. Sesuatu rahmat Allah yang mahalnya tidak bisa dibeli, murahnya tak bisa diminta. Bersyukurlah ketika kita ada dalam hal yang seperti itu. Kita sambungkan jiwa kita kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah, assalamu alayka ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Bapak Ibu jemaah yang saya muliakan, saya pangkali kajian malam ini dengan sebuah ayat dalam surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Hai Muhammad, jika hambaku bertanya kepada engkau tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku itu dekat. Walaupun dalam ayat ini Allah menyatakan dirinya dekat dengan manusia, yang jadi masalah bukan itu. Apa masalahnya? Tidak semua diri merasa dekat dengan Allah. Bagi jiwa, bagi akal yang sudah berma'rifatullah, sangat nyata kebesaran Allah, sangat nyata kekuasaan Allah pada diri dan alam yang jagat raya ini. Tapi jiwa yang terhijab dan terdinding, malahan berapa terasa jauhnya Allah dan kebesaran Allah pada dirinya. Saya ulang, walaupun Allah menyatakan dia dekat dengan makhluknya, tapi tidak semua jiwa, tidak semua diri, tidak setiap orang merasa dekat dirinya dengan Allah. Masih pengantar, lalu apa jalan untuk bisa dekat dengan Allah? Pak Ibu, sebelum saya lanjut, saya kasih dulu perbandingan. Dan sekaligus jangan pula terlalu khawatir, andai kata ada kaji baru atau mungkin kita belum mendapat pemahaman, jangan dikira apa yang sudah dimiliki ini sesuatu yang kurang. Tak. Tingkat dekat, tingkat kenal seseorang dengan seseorang saja berbeda. Saya contohkan.
Bapak Ibu kenal Presiden Indonesia enggak? Siapa Presiden Indonesia? Kenal? Kenal. Halo? Lai kenal Presiden Indonesia? Nah, coba hubungi. Muncul jawaban. Kenal nama Pak Ustaz? Wajahnya tahu enggak? Tahu Pak. Ikut milih enggak? Ikut milih Pak. Dekat enggak? Itu yang jadi masalah. Ini contoh pendekatan mantiknya saja. Semua kita sah enggak jadi warga Indonesia? Sah. Dan ikut milih, suara kita dihitung, sah. Kita sah jadi rakyatnya, dia sah jadi pimpinan kita. Tapi dekat enggak? Berbeda. Ada yang cuma kata ibu tadi, sekadar kenal nama, sekadar kenal gambar, sekadar tahu. Sah enggak itu? Sah. Ada yang dekat, ada yang dekat sekali. Seseorang dengan seseorang saja berbeda tingkat kedekatannya. Apa begitu jugalah kira-kira tingkat rasa jiwa manusia kepada Allah yang menentukan tingkatan iman seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah ilmu disebut maqam. Maqam itu bukan makam kuburan, bukan, tapi tingkatan. Masing-masing kita punya kelas yang berbeda. Tapi sebelum kita baca kelas, berarti kami kelas bawah. Mau kelas apapun, ketika jiwa diri ingin dekat kepada Allah, itu sudah baik. Nah ini dulu, supaya tidak putus asa dalam ngaji. Tingkatan manapun kita sudah digolongkan orang baik, karena sudah la ilaha illallah. Makanya sekaligus Bapak Ibu, dalam ilmu tauhid yang saya baca, setingkat apapun ketaatan orang Islam ini kepada Allah, tidak boleh mempercumakan ibadah. Karena ketika kita mempercumakan ibadah, itu celah iblis masuk ke dalam jiwa, sehingga kita putus asa dalam ibadah ini. Mana contoh? Percuma aja kau salat, percuma aja kau ibadah, kan sering? Apalagi kita bandingkan dengan sesuatu yang lain. Ketika ada perangainya, karakternya, sifatnya tidak sempurna, kita adu dengan salatnya. Contoh, kita baru selesai Ramadan. Ada jumpa saudara, kerabat, tetangga yang puasa tapi tidak sholat. Ada. Nah, sekarang saya mau tanya, Bapak kawan yang kedua nih. Bapak tahu kan Bapak puasa tapi tidak sholat. Kamu puasa? Puasalah. Sholat enggak? Itu yang ngalun. Lalu kata Bapak apa sama dia? Nah, muncul mana bahasa motivasi, mana bahasa mengajak, mana bahasa melemahkan. Karena Bapak rajin ke masjid, Bapak langsung ngomong, percuma aja kau puasa ini. Puasa tapi tidak sholat. Andai kata diikutkannya pendapat Bapak itu, langsung dia diambil air. Allah malaka sumtu wa bika amantu. Yang berusaha siapa? Kok tidak puasa kau? Kata Bapak itu kan percuma saja. Ketimbang bola dia sembahyang indah, bagus tidak sama sekali. Nah, ini ada dalam kaidah. Kalau dalam bahasa kaidah terjemahannya Pak, dalam istilah fikih, kalau engkau belum bisa semua, jangan tinggalkan semua. Mengajak, iya. Memperbaiki, jelas. Tapi jangan saling membatalkan. Nah, umpama sholat rajin, ngaji rajin, bergunjing rajin. Apa kata Pak? Ini sholat percuma aja, sholat tapi bergunjing. Sholat itu nyata enggak? Nyata. Sah enggak? Sah. Bergunjing itu nyata enggak? Nyata pula. Nah, bergunjing nyata, sholatnya. Tapi jangan yang dua nyata ini saling membatalkan. Yang ada adalah mudah-mudahan dengan seringnya dia sholat, rajinnya dia rukuk sujud, rajin dia istighfar, mudah-mudahan itu jalan untuk memperbaiki perkataannya sehingga gunjing berganti dengan zikir. Jangan suruh berhenti dia, kau percuma aja sholat bergunjing juga, sholat bergunjing juga. Sedangkan lagi sholat masih bergunjing, apalagi hati-hati membatalkan, rusak jiwa. Nah, nanti baru ditingkatkan. Ini sama kita marah sama anak Pak. Anak rapornya banyak merah nilainya. Maksud orang tua ini menyuruh dia rajin, cuma kalimat yang disampaikan suruh berhenti. Sering kan? Tengok nilai anak itu rendah saja. Datang bapaknya, kalau model ini kok bagus berhenti ya sekolah, ngabis uang aja. Waktu kelas 2 masuk ke telinganya berhenti. Masuk dalam memorinya, bagus berhenti ketimbang sekolah, ngabis uang. Pas kelas 4, masuk lagi kalimat itu, bagus kau berhenti, menghabis uang. Pas kelas 5, bagus berhenti. Berhenti betul dia.
Nah, heboh pula lah ibunya melapor. Ini anak ni Pak Ustaz, tak mau sekolah. Padahal nyuruh berhenti tadi siapa? Karena kalimat yang masuk itu, berhenti lebih baik, menghabiskan uang. Lebih bagus berhenti, tak sekolah, menghabiskan uang. Tersimpan dalam memorinya. Nah gitu juga. Yang ada nak, walaupun nilainya 4 itu juga nilai. Nah, yang dicari Palu solusinya Pak. Bagaimana solusinya yang 4 jadi 5, yang 5 jadi 6. Jangan yang 4 nih, 4 nih, nilai kau merah semua, bagus berhenti aja. Sedangkan sekolah masih 4 berhitungnya, apalagi nak sekolah. Nah, ini pindah. Dalam kaji tauhid ini dibahas rinci. Sehingga muncul kalimat yang sering kita dengar, watawasau bil haq ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ngajak itu baik-baik. Salah motivasi, salah dia nanti. Sesuatu yang baik disampaikan dengan cara yang salah, hasilnya salah. Lalu apa metode untuk bisa hampir kepada Allah? Dalam suatu buku saya baca 7. Walaupun dalam kitab lain juga banyak. Saya juga sangat memakai rujukan kitab yang paling umum, Ihya Ulumuddin. Seseorang diri yang ingin hampir kepada Allah, apa syaratnya? Ilmu. Kalau kita lihat rujuk kepada kitab Ihya Ulumuddin, bab yang pertama ditulis Imam Ghazali juga bab ilmu. Tak tahu maka tak kenal, tak kenal maka tak kasih maka tak cinta. Ilmu. Puncak dari segala ilmu adalah fa'lam annahu la ilaha. Maka beliau membagi ilmu itu menjadi 2. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Bapak Ibu tahu fardu kifayah? Mudah-mudahan paham. Tapi saya tanya tadi malam sama jemaah, tahu fardu kifayah? Tahu Pak Ustaz, penyelenggaraan jenazah. Ya tidak salah, benar, itu fardu kifayah juga. Ini dalam hal ilmu. Berangkat dari talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam. Fardunya dibagi 2, wajibnya 2. Ada ilmu itu yang fardu ain, ada ilmu itu yang fardu kifayah. Karena ini baru selesai lebaran, mungkin buka termen baru. Dan sebelumnya saya mohon maaf. Kalau ada Bapak di sini S1, S2, S3-nya yang bukan jurusan agama, jangan tersinggung pula. Bukan berarti ilmu itu tidak penting, ilmu sosial itu tidak penting. Cuma dikelompokkan oleh ulama, ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Ada ilmu itu wajib dituntut, tapi tidak wajib bagi tiap diri. Artinya ilmu itu perlu, ilmu itu penting, tapi tidak diwajibkan bagi tiap-tiap diri kita. Contoh saja, jangan tersinggung ini. Ilmu matematik, ilmu kedokteran, umpama ini kan tersinggung ibu dokter, nah, penting tak penting? Penting, Pak. Tapi ada tidak Bapak dengar kaji? Siapa yang tak pandai matematik, dia akan menjadi orang fasik. Ada? Tidak kan? Nah itu maksudnya, jangan salah. Tapi berhitung penting nggak? Penting. Karena dalam agama ini perlu orang berhitung, mendukung kaji agama ini. Waris perlu paham matematik. Muamalah perlu paham matematik. Nah. Sosiologi, siapa yang tak pandai antropologi, siapa yang tak tahu psikologi, siapa yang tak tahu sosiologi, dia akan jadi zalim dan kafir. Ada? Tidak kan? Nah itu maksudnya. Itu fardu kifayah. Malah dalam kitab Ihya dibagi lagi, ada ilmu syariah, ada yang tidak syariah. Apa itu yang syariah? Yang memang datang dari hidayah wahyu yang wajib dilaksanakan tanpa akal. Akal cuma digunakan untuk memahami ilmu itu. Ada lagi ilmu yang betul-betul terbit dari analisis kajian, memandang mengkaji alam ini. Nah, itu ilmu fardu kifayah. Ada yang fardu ain. Salah satu yang fardu ain tadi itu, fa'lam annahu dibagi 3. 1, ilmu tauhid, ilmu tentang Allah, zat yang kita sembah. Adakah ilmunya? Pasti dirumuskan oleh ulama menjadi ilmu tauhid, menjadi ilmu usuluddin, menjadi ilmu akidah. Mengenal betul pemahaman diri kita tentang zat yang kita sembah, la ilaha illallah. Satu ilmunya diurai nanti. Mudah-mudahan di sini juga ada rumusan kaji tentang itu. Yang kedua, ketika kita bertuhan kepada Allah, tentu Allah punya perintah dan larangan. Dirumuskan dalam ilmu fikih menjadi ilmu muamalah. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang sah, mana yang batal, mana yang wajib, mana yang sunat. Nah, itu fardu ain itu, Pak.
Lalu yang ketiga, ilmu akhlak, ilmu kalbu. Malahan bila menyebut dua, mana yang buruk bagi jiwa, mana yang baik bagi jiwa, mana itu yang takabur, bagaimana itu yang ria, bagaimana itu yang sum'ah, bagaimana itu yang hasad, bagaimana itu yang ujub. Itu fardu ain. Mengerti pula kita bagaimana yang khusyuk, bagaimana yang tawaddu, bagaimana yang ridho, bagaimana yang sabar, bagaimana yang qanaah, bagaimana yang zuhud. Karena itu ilmu jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi syarat yang pertama ilmu. Karena ini mungkin baru selesai Ramadan, saya curhat sedikit. Tapi ini curhat bukan curhat pribadi. Perkara ilmu ini, Pak. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Dulu saya berpikir, awal-awal belajar Quran ini, ketika kita pandai baca, rasanya ilmu itu sudah sempurna. Kalau zaman saya lah, walaupun sekarang metode sudah banyak. Untuk bisa lancar dari ngaji alif, kan tidak ada yang ikut. Kalau semua umurnya sini saya lihat tidak ada yang ikra. Alif sampai lancar itu butuh waktu 4 sampai 5 tahun. Bagus makhrajnya loh. Kalau sekadar buta aksara bebas saja, itu 2 hari bisa. Sekadar tahu walaupun, tapi bagus bacaannya, makhrajnya, itu bisa 4. Diperhalus dengan belajar tajwid, bagaimana yang mat, bagaimana ikhwa, bagaimana izhar, bagaimana iqlab, bagaimana idgham, tahu ilmunya bagaimana memakaikannya, hampir 1 sampai 2 tahun. Bagus makhrajnya, dipoles terus, kadang-kadang belajar terus. Kalimat sudah bagus, bacaan sudah bagus, tajwid sudah baik. Cukupkah itu? Belum. Kata guru, belajar tilawah. Bapak tahu tilawah? Halo? Nah, bahasa sekarang kan orang sekarang agak sensitif. Irama, lagu. Tapi kalau bilang lagu, jangan terbayang lagu dandut Belanda. Bagaimana nahwan, bagaimana siqoh, bagaimana ros, bagaimana hijaz, bagaimana bayati, bagaimana jawab, habul jawab. Itu saya belajar qori dulu hampir 2 tahun. Itu baru mempaskan nih sini. Kalau mau ikut tanding lagi, harus latihan lagi. Bayangkan. Untuk bisa baca kitab, mengerti artinya bisa baca kitab kuning, di pondok saya memang nggak lama. Tapi kalau ada metode baru saya ikut. Itu bisa baca kitab 3 tahun. Itu jalan lain baru selesai. Bisa baca kitab. Dah, akhirnya senanglah hati. Bacaan sudah bagus, piagam sudah dapat, piala sudah sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Imam tadi juga bagus. Itu seminggu tidak bisa dapat, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Lama belajarnya. Oh, juara lah. Ketika juara, perasaan awak sudah jago. Lalu kata buya saya, nak, kamu ini baru pandai membaca. Bahasanya malah agak ekstrim. Kamu baru pandai melagukan ayat. Jangan-jangan ayat yang kamu baca cuma dari tenggorokan ke atas. Tersinggung saya, Pak. Apalah maksud orang tua? Guru-gurunya apa maksudnya ini? Memang bacaan kau sudah bagus. Mungkin untuk tingkat ini kau sudah menang. Tapi itu baru membaca. Saya contohkan ini, berpandangan untuk. Ketika dibacakan ayat, Bapak terangguk-angguk lah. Terangguk paham atau terangguk indah, pokoknya ngangguk apa? Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ngangguk apa tadi? Apa yang Pak angguk orang ngaji, Pak? Bapak paham? Enggak. Kok ngangguk? Enak, Pak. Lumayan lah. Yang baca sudah keluar air mata, yang mendengar sudah juga seperti itu, karena tertarik dengan ras, hijaz, nahwan, bayati. Tapi kata bapak saya, orang guru-guru saya, nah itu baru tenggorokan ke atas. Yang berat membaca Quran berat, memahaminya berat. Yang lebih berat apa, Pak? Menjadikan ayat itu dalam hidup. Nah, itu yang berat, nak. Ingatlah saya, iya rupanya.
Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ayat saudara dibaca, ayat persatuan dibaca, ayat ukhuwah dibaca. Dengan orang sebelah nak teguran. Itu yang payah. Oh, itu rupanya yang berat. Ada kisah fenomenal ini. Kita tidak menyebut kelompok aliran. Ketika yang dirahmati Allah, Ki Haji Ahmad Dahlan itu mengasih ilmu tafsir, ngaji ayat. Hari ini kita mengaji surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukazzibu biddin fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yad'u ala ta'amil miskin. Minggu besok diulangnya lagi, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Minggu satu lagi ngaji itu lagi. Ada jemaah yang enggak berani. Buya, Kiai. Enggak salah nih kaji kita 3 minggu ini itu ke itu saja. Kalimat beliau itu fenomenal sampai hari ini. Katanya, kaji kita itu ke itu saja. Ini yang kita baca saja belum kita amalkan. Bagaimana mau pindah? Lahirlah program, lahirlah ini. Itu Pak. Ayat silaturahim memang bisa dibaca. Ayat persatuan enak dibaca. Tapi menyatukan hati antar jemaah. Berat apa sulit? Nggak usah lah dengan tetangga dulu. Ini hati-hati ini. Nggak usah dengan sekampung. Ada yang pulang kampung nggak kemarin? Yang pulang kampung, saya puji dulu 2. Ini kalau 1 saja kurang 2. Apa tujuannya? Tapi jangan tersinggung nih, sudah saya puji nih masih singgung saya, tidak salah saya. Yang pulang kampung hebat, nengok orang tua, silaturahim, berkunjung sanak saudara kerabat. Cuma yang namanya hidup tidak sempurna Pak. Tapi jangan salah dengar, yang pulang kampung hebat, cuma tidak sempurna. Mengapa tidak sempurna Pak Ustaz? Salah nggak? Enggak. Saya mau tanya, Bapak Ibu yang sering bertengkar dengan orang kampung apa dengan orang sini? Yang sering bersinggungan dengan tetangga sini apa tetangga kampung? Tapi minta maafnya? Nah ini tadi salah tuh, jangan salah dengar yang tidur ini. Baik, cuma tak sempurna. Orang di kampung kita minta maaf, jumpa jarang, tak pernah ada masalah. Maaf lahir batin ya. Sementara nih 2 rumah setahun ini belum teguran. Satu RT. Di sini kita hidup. Di sini kita tinggal. Di sini kita bersalaturahim. Yang lucu lagi, ya nih hati-hati nih. Baca ayat luar biasa. Kan kalau level ada kori provinsi di sini. Berarti imbang saya lah, berarti kami 2 aja. Udah bagus Pak ngangguk dengarkannya. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Imamnya luar biasa Pak Ustaz. Imam luar biasa, sujud sama, ruku sama. Cuma orang sebelah sini aja enggak ditegur. Assalamualaikum warahmatullahi. Tiba lo beliau. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tahu tadi malas Pak di sini. Itu yang berat Pak. Jangankan satu tempat tinggal, satu sujud. Imam sama. Salat sama. Yang disembah sama. Nabi sama. Mulai sama. Selesai sama. Masjid hati. Itu yang berat itu. Ini wajarlah. Ulama tasawuf sangat heboh menyelesaikan hati ini. Jangankan yang tidak sholat, yang sujud saja. Maka jangan tersinggung mulai kita sama-sama. Jangan sampai kalah wajah orang masjid dengan wajah orang di warung. Jangan sampai maksud saya. Saya lihat ini kerjaannya kata kita mau bazir, sering ditegur. Ngadu-ngadu batu aja kerjanya Pak. Tapi dia sama-sama senyum, sama-sama ceria. Katanya dia berlawanan. Saya lawan gini kok, saya lawan. Sakit kawannya telepon. Di mana gini? Di rumah kurang sehat. Sinilah, aku ada teta lu gua. Tapi kadang hibah hati saya. Gara-gara khilafiyah sikit, masuk masjid, masam si mukanya. Ada mau sujud ini. Baru tersentuh air wudhu. Masya Allah, la ilaha illallah. Hadas najisnya terangkat. Najis jasad hilang, hadas tubuhnya hilang. Kalau wajah tak berhadas, jernih wajah ini Pak. Ninda. Beda kupiah, tak merasa sehati. Beda model baju, tak merasa sekelompok. Astaghfirullah. Barulah sadar, saya ingat Buya saya tadi. Itu yang payah nak.
Astagfirullah, astagfirullah. Nah, padahal nengok orang sujud saja singgung dia. Ini lain model sujudnya. Ya, itu astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang berat, Pak. Jangan tersinggung. Kemana pulangnya? Pulangnya tetap kepada ilmu. Rajin-rajinlah wirid nih, Pak. Ini karena ini pembukaan gini. Rajin-rajin. Terus jangan tersinggung lagi. Bapak, ibu yang seumuran yang hadir ini, yang tua apa yang muda banyak nih? Nah, kalau saya bapak yang bilang kan tidak tersinggung. Masih bisa kuliah enggak? Enggak narimo. Masuk SMA? Enggak mungkin. Masuk pondok? Pondok bambu misalnya? Satu-satunya kampus majelis yang menerima dengan senyum cuma masjid ini. Tanpa uang kuliah, tanpa uang pendaftaran, tanpa ujian, tanpa evaluasi. Yang dapat lulus, yang tidak dapat lulus, yang tidur lulus siapa? Jadi jangan majelis ini cuma program pengurus, jadikan ini program jiwa. Di mana lagi meneruskan? Apa kata Imam Al-Ghazali? Perjalanan yang paling nyata itu, Pak, yang paling nyata di depan itu akhirat, dunia akan tinggal di belakang. Perjalanan sangat panjang, masa yang akan lalui sangat lama, amal yang kita bawa sangat sedikit, ilmu kita sangat terbatas. Sementara waktu belajar cuma sini. Ada pula yang mengeluh, Pak Ustadz, umur-umur segini kadang nak nangkap lagi, Pak Ustadz. Masuk satu, keluar dua. Kalau yang masuk itu ilmu, yang keluar ilmu, masuk ilmu, keluar ilmu, masuk ilmu, keluar ilmu. Yang susah, masuk sumpah, keluar sumpah. Itu yang kecil. Tapi masih tidak menangkap, tak masalah. Karena yang masuk itu juga, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, luar biasa. Syarat pertama, ilmu. Bapak ingin dingin ibadah ini, senang menengok hati orang ini, tamai saja-sajalah ke sini. Mana yang wajib, mana yang sunat, mana yang pokok, mana yang tidak pokok. Mengerti saya hukum fikih sedikit, Pak, dingin kepala ini. Pasti Bapak tidak ada tengkar dengan orang. Kadang pulang kampung dia singgah di masjid. Kebetulan alirannya, kalau bila alirannya kita sudah bedakan. Biasa berkunut, singgah di masjid. Allah, orang langsung sujud. Melapor sama awak. Tak enak salat subuh, Pak Ustaz. Ngapa tak enak? Rasul tak salat awak. Kok Rasul tak salat? Tak ada kunutnya. Kata saya, ini pun jadi masalah. Yang satu lagi enggak. Jumpa yang kunut, dia enggak. Berdiri aja dia. Oh, kau salah masuk aku. Kau salah masuk aku. Itu yang salah apa? Ilmunya aja kurang. Tapi kalau ilmunya banyak, ilah, dingin saja. Karena yang diperdebatkan itu cuma aksesoris. Tidak yang wajib. Contoh terakhir saya. Kalau Bapak bertanya sama saya, apa makanan yang enak, Pak Ustadz? Sate salalawa. Tandanya apa tuh? Tandanya apa? Selain dari itu tidak ada yang enak. Tandanya apa? Tanda jalan-jalan saya kurang jauh. Berarti Periaman, Pekanbaru. Itu. Itu tandanya, Pak. Sekali dibawa ke Jogja, pingsan dia sampai di situ. Apalah orang Jawa kok. Tidak ada yang lama masakannya. Yang salah orang Jawa apa seleronya? Ini yang salah. Apalagi orang Indonesia ini bawa ke luar negeri. Ya ilaha illallah. Jangankan yang ke Malaysia, dibawa umroh, hati-hati nih. Saya ingatkan kawan-kawan. Sampai di Mekah ditelepon sama anaknya. Di mana, Bu? Pak, sudah sampai di sini. Sudah makan? Belum. Belum dikasih makan dari pagi. Marah anaknya. Trafil apa kok anak awak tadi kasih makan? Jadi apa dikasih? Roti ya, Bro. Jadi orang Indonesia ini, Pak, apapun dikasih, kalau belum dapat nasi, belum makan. Itu jalan-jalannya gitu. Gitu. Udah makan, Bu? Belum. Jadi apa ibu makan? Ketupik saya 6 baru, Pak Ustaz. Lah 6 ketupik alunnya makan katanya. Ini makan orang Indonesia, ini makan orang Turki, ini saya bawa nih, Pak. Ditengoknya orang Turki sambil makan. Apalah parui orang, Pak. Panggilnya, Pak. Enak tuh, Pak Ustaz. Apa dimakan itu? Kata saya, Pak, mereka makan roti dan daging tingginya 2 meter. Pak makan nasi semekot ya, Pak. Berarti hebatnya. Artinya apa? Jalan-jalannya kurang jauh. Itu guna ilmu tuh, Pak. Kalau ilmu ada, jernih hidup ini. Ternyata di Pekanbaru ada yang enak, di kampung lain ada yang enak, di Jawa ada yang enak. Ternyata kita jalannya terbatas. Kalau ilmu luas, dingin ini. Tapi sebelum itu, sabarkan hati. Astagfirullah.
Sedangkan preman saja bisa kompak. Mengapa orang masjid harus bersakit hati pada sama-sama sujud? Syarat pertama, ilmu. Puncak ilmu, mengenal sempurna akan Allah. Saya sudahi, sekali lagi. Ilmu ada, seukuran diri sudah luar biasa. Tapi dalam kajian tauhid, syarat ilmu itu yakin. Apa syaratnya? Ada ilmal yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Banyaklah ayat yang hafal, banyak kaji diri, kepala penuh, kalau tidak yakin. Saya izin berpantun, cuma pantun saya pantun barat. Kalau tidak ngerti, nanti saya translate. Boleh? Ilmu banyak, yakin tak ada. Maka di pesantren lama, Pak, di surau-surau lama, ulama-ulama kita ini saya lihat sampai Syekh Guru Safat di Temilahan, jago bersair semuanya. Jadi kaji-kaji tauhid itu disairkannya. Kadang-kadang dalam bentuk pantun. Jalan ke keliling Sumatera, ulama-ulama lama itu kitab-kitabnya banyak bersastra indah ya. Contoh, ilmu banyak yakin tidak duduk pahamnya. Rapik dahannya sika duduk. Salo basalo bungo paku. Kaji dapik paham tak duduk. Rumah tampak jalan tak tahu. Meraba saja. Kalau bahasa awamnya yakin lagi percaya. Kan hafal sama dalilnya. Banyak saya kasih contoh, mana yang ilmu, mana yang yakin. Nah, ini contohnya. Mana yang ilmu, mana yang Bapak Ibu, mana yang takut? Sama orang hidup apa sama orang mati? Nah, kan jawabannya. Balik ke ilmu. Menurut konsep ilmu, ada enggak orang matinya Pak orang? Enggak. Mustahil menurut akal. Ada enggak tukang mandikan jenazah minta pensiun? Balik ke raja Pak Ustaz, malawan mainnya batang. Enggak. Menggigit tidak pernah segala macam. Tapi yang meninggal orang sebelah, yang takut tahajud orang sebelah sini. Nah, meninggal orang di sini mutar Pak tuh jalannya. Enggak Ibu tuh mutar. Kok situ Bu? Takut Bu? Enggak Pak Ustaz. Apa takut? Oh, gengsinya Pak. Apa nak takut yang Pak Ustaz? Cuma lah lama perasaan. Ya kan? Maka kalau nengok orang mati ini, padahal dia nggak ngapa-ngapa. Menurut akal mustahil orang mati beraktivitas. Nah mati apa lagi? Cuma yakin. Takutlah, camehlah. Ada bahasa Inggrisnya itu, dia tuh tak enak badan. Panas meriang badannya selesai dia nengok mayat, pusing kepalanya. Kecilnya kawak. Pak Ustadz, ruqyah Pak Ustadz. Kalau sekarang ruqyah namanya. Di kampung saya tatagua namanya Bu. Dari mana? Nengok jenazah dari Pak Ustadz. Mungkin tatagua kok. Kata saya, mana ada tatagua mayat menagur orang? Nah. Dia pas dia tengok wajahnya menghitam Pak Ustaz, tersiruk darah. Yang terkaget itu yang bikin pusing itu Pak. Jantung apa tidak stabil, ke anak kecil kaget kan. Takut muncul darah tidak stabil. Dibilangnya tak sapu. Siapa yang menyapu mayat? Apa masalahnya? Tidak ya? Itu yang biasa. Kesimpulan, ingin tak duduk rasa? Iya. Siapa yang punya hati? Allah. Siapa yang mengasih rasa? Allah. Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan sakinah dalam kalbu itu. Syaratnya apa? Sami'na wa ta'na. Yakin saya beribadah ini Pak. Mengapa Bapak enak di saf ini? Karena Bapak sudah sering ke sini. Coba tengok kawan-kawan yang sekali-sekali ke masjid, untuk berdiri depan ini dia alergi nih Pak, agak cameh-cameh. Bayangkan pada masjid kita. Bahwa dari kecil teranjak-anjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak, mau mati jadi perangai. Dalam istilah ilmu namanya riyadhah. Melatih jiwa, melatih diri. Walaupun ilmu banyak, kalau tidak dilatih-latih, tidak ada. Teori tinggal teori. Ilmu tanpa praktek, no dia. Ada yang perenang tidak sini? Coba, saya adu perenang Riau dengan perenang tepian Sungai Siak, mana yang hebat Pak? Ketika air banjir, naik dia ke Taleton itu. Anak pinggiran Sungai Siak langsung terjun dari atas. Nah, datang saya tanya atlet nih, saya kasih kau 100 juta, kau sanggup nak terjun sini? Angkat tangannya kali, kau nak tahu apa Ustaz? Dia atlet renang nih. Dari jembatan Taleton dia naik, terjun dia ke bawah. Tidak ada target apa-apa, tidak ada hadiah, tidak ada trofi, tidak ada kasih, tapi atlet pun ragu nengonya nih, kan aman. Apa sebabnya? Nah itu Pak. Banyak kaji penting, banyak ilmu, iya. Tapi kalau tidak dilatih, ibarat teori tanpa praktek. Teori bagus,
mengaji mesin paham, teknik mesin paham, tapi tak pernah pegang mesin, terbalik pasangnya itu. Ilmu dunia aja seperti itu, apalagi ilmu. Mudah-mudahan salat berjemaah ini dilatih, memperbanyak sunat dilatih, banyak zikir dilatih. Demikian kajian saya. Dan saya mau izin karena saya salat masjid sebelah, karena ada acara lagi. Kita sudahi, mudah-mudahan majlis ini menjadi majlis yang diberkahi dan kita dalam taufik dan hidayah Allah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.